Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobakan gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, ini sobat semua, ada sebuah video yang menarik dan mungkin ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi Najwa Shihab yang saat ini sedang viral karena meremehkan Pak Jokowi atau merendahkan Pak Jokowi dengan sebutan nebeng. Alhasil di media sosial Najwa pun dijuluki sebagai Ratu Nebeng. Ini ada sebuah video Pak Prabowo dan juga Pak Dasko ini menyebut bahwa betapa pentingnya Pak Jokowi bagi Pak Prabowo. Bagaimanakah video selengkapnya? Simak video ini sampai habis ya. Banyak yang mengatakan saya kurang politisi, makanya saya kalah terus. Karena saya sudah belajar politik. Saya belajar dari Pak Jokowi yang mengalahkan saya. Berarti itu guru yang hebat, ya kan? Udah, santai saja. Habis itu, maaf ya. Saya itu merasa nyaman di pemerintah Pak Joko Widodo. Saya pernah punya banyak pimpinan. Ini saya bukan apa ya, tapi benar saya rasakan. Saya kira Anda tanya semua menteri ya. Beliau itu punya suatu kelebihan. Beliau tidak suka pidato panjang-panjang. Beliau tidak suka pengarahan yang lama, singkat, jelas. Jadi apa ya? Anda cocok dengan gaya itu, Pak? Saya cocok dengan gaya itu. Pak, hampir 5 tahun ini menjadi bagian dari pemerintahan, apakah juga mengubah pandangan Bapak tentang kondisi bangsa ini ya Pak? Karena kan melihatnya dari posisi yang berbeda. Benar sekali, Mbak. Benar sekali. Jadi saya sangat bersyukur saya diberi kepercayaan oleh Presiden Joko Widodo masuk kabinet dan menjadi Menteri Pertahanan. Akhirnya saya hadir di sidang-sidang kabinet yang membahas sering tidak hanya sektor pertahanan. Jadi saya bisa ikuti perkembangan ekonomi, perkembangan pertanian, perkembangan di sektor lain. Mengkonfirmasi ya, dan membuat saya lebih realistis tapi juga lebih optimistis. Lebih realistis Pak, maksudnya? Dalam arti begini, kita bicara ya dari dulu, kita rakyat merasakan masalah umpamanya masalah korupsi, ya, masalah kebocoran dan tidak efisien, ya kan. Saya dan itu jadi masalah. Presiden sendiri berkali-kali ya kan membahas ini dan menegur, dan Anda lihat sendiri berapa pejabat yang beliau serahkan ke proses hukum, ya. Tidak ada upaya untuk melindungi mereka-mereka yang bersalah. Kan kita nggak bisa bohong bahwa Pak Prabowo juga didukung oleh Pak Jokowi. Kan gara-gara ya, itu karena juga. Begini, Pak Prabowo itu nggak akan maju Pilpres kali ini kalau tanpa restu dia Pak sudah Jokowi. ngomong bahwa kalau saya nggak didukung, saya nggak mau. Kenapa? Ya karena kalau nggak, ya kan begini, tingkat kepercayaan publik itu terhadap Pak Jokowi kan tinggi sekali. Ya. Nah, pemilih Pak Prabowo juga kemudian juga banyak. Nah, kalau ini dikolaborasi, ya jadinya seperti ini. Itu loh, udah kita hitung. Nah, sehingga kalau kemudian berjalan masing-masing, itu pertempurannya bisa kayak 2019 itu. Pecah lagi di masyarakat. Bisa pecah di masyarakat, bisa sengit gitu loh. Artinya mengakui kekuatan Pak Jokowi besar. Memang itu memang realnya begitu. Realnya begitu. Nah, sehingga kita hitung. Kalau kemudian itu kita sendiri-sendiri, ya terjadi kayak waktu 2019 kan, itu kemudian sembuhnya lama. Nah, untuk memulihkan luka-luka itu kan kemudian diambil langkah oleh Pak Prabowo melakukan rekonsiliasi. Nah, lalu kemudian kalau 2024 ini
juga kemudian berpisah lagi, ya buat apa kemarin rekonsiliasi kan begitu? Iya. Sampai Pak Prabowo rela. Tidak, Kalau Nak, kemudian tidak ada sinyal dukungan, dia nggak akan maju. Nggak akan maju. Nggak akan Like maju. literally nggak akan Nggak maju. akan maju. Wih, berarti efek Jokowi bener ada dong. Ya, Makanya bener ada. direbutkan kan sebenarnya. Iya, tapi kan bukan berarti saya nggak setuju dibilang bahwa Pak Presiden Jokowi ini cawe-cawe. Ah, Bahwa modal paling besar itu kan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. iya, Ini loh, Mbak Nana, lihat orang yang kau rendahkan nebeng di pesawat TNI AU, ketika pensiun, sudah pensiun, ketika ingin malam mingguan, jalan-jalan, beliau masih sangat dikerubungi oleh rakyatnya. Jadi rebutan untuk salaman, untuk foto. Ini tanda-tandanya apa? Rakyat itu menghormati beliau gitu loh. Lah kok Anda yang notabene dulu pernah dekat dengan Pak Jokowi, kemana-mana mewawancarai Pak Jokowi, tapi sekarang di akhir masa jabatannya merendahkan dengan kata-kata nebeng. Siapa rakyat yang nggak marah? Faktanya semua orang menghujat Anda di media sosial. Tandanya rakyat lebih dicintai Jokowi gitu loh. Rakyat lebih mencintai Jokowi gitu loh. Ini buktinya. Najwa Shihab, korban zona nyaman. Begitulah kalau orang sudah merasa bahwa dia bisa mengetahui segalanya karena sudah dekat dan bahkan sudah bisa melecehkan orang nomor 1 di Indonesia. Ya, dia merasa minimal setara. Dan bahkan kalau saya lihat coletehan-coletehannya ketika wawancara, ketika membawakan acara, dia selalu ya sifatnya bukan appreciate, tapi dia ya nyeleneh. Nah, ini nih dia. Makanya kalau kita sudah menguasai sesuatu, mainframe kita itu harus kita kelola, bahwa masih ada langit di atas langit. Kita belajar lah, waktu di kitab suci juga kan masih ada bagaimana di kerajaan Babilonia, Babel itu Nimrod atau Namrud itu kan gagal karena dia merasa terhebat dan hebat. Dan juga kapal Titanic itu kan sebuah contoh bahwa sesungguhnya manusia itu kan hanya terbatas kepada kreasi, bukan decision. Dia memutuskan semua ya Tuhan. Elvis Presley, banyak kok kasus-kasus kita semua. Ada itu Sambo, banyak menjadi pelajaran kita. Nah, sekelas Anda, seandainya Anda tidak merasa nyaman, ada tantangan, ada yang ditakuti, Anda mungkin masih bisa maju. Kalau Anda bisa mengambil hati para petinggi negeri ini, bukan nyeleneh, Anda mungkin ditempatkan. Ada beberapa kan yang bisa pada akhirnya sama latar belakangnya dengan Anda, sekarang duduk jadi menteri. Nggak usah spill video, nggak usah sebut nama. Kita sudah sama tahu, sudah sangat terbuka, open minded kok sekarang tentang info-info. Nah, itulah makanya ketika Anda tidak sadar bahwa Anda sedang di comfort zone, Anda menjadi korban. Jadi korban zona nyaman Anda. Anda tidak merasa. Ternyata secara inner power Anda, inner powernya merasa the best, tapi kan di ekstranya kan mempengaruhi. Makanya Anda tidak sadar. Akhirnya capability, kepercayaan orang, trust orang kepada Anda decline. Turun dia decline. Tadinya naik, Anda terlalu merasa. Akhirnya apa? Siklus tidak menerima lagi karena sudah kulminasi. Anda merasa udah paling hebat. Wah, bisa mendikte Jokowi, bisa mendikte Bapak Prabowo. Oh ya, yang lain ya iya itu tadi. Anda merasa super, merasa eksklusif sehingga yang lain termarginalkan. Anda nggak sadar. Orang-orang seperti kami juga yang nggak punya sekolah mengamati. Karena itu hak kami. Hak untuk dilayani secara informasi. Dan hak menerima pendapat orang lain. Nah, sekarang kami sedang memanfaatkan hak kami. Hak mengeluarkan pendapat.
dan itu ada di Mukadimah. Dan itu hak masyarakat. Antara pasal 28 sampai pasal 31 itu tentang kemaslahatan masyarakat, berpendapat, sandang, pangan, semua kami tahu. Cuman kami kan nggak di blow up. Kami ini siapa? Nah, kau merasa kau paling apa? Ternyata nggak ada apa-apa. Memang kau siapa? Nggak ada apa-apanya kau.